Selamat pagi yang terhormat Bapak Eksva dan Bapak Erzan selaku owner atau pemilik dari PT Sinar Jaya Group. Saya Jonathan selaku manajer Sinar Jaya Group dan moderator untuk meeting ini mengucapkan selamat datang dan sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Eksva dan Bapak Erzan, serta Bapak Adril selaku Direktur Utama dan Bapak Alvin selaku Direktur Operasional. Saya mengundang Bapak Adril untuk memberikan kata sambutan serta dapat memulai rapat ini. Selamat pagi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jonathan atas kesempatannya dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada Bapak Eksva dan Bapak Erzan selaku owner dari Sinar Jaya Group untuk kehadiran pada meeting hari ini. Sebelumnya saya ingin minta maaf kalau kita memberikan informasi meeting ini secara mendadak karena memang sebenarnya ada permasalahan yang harus kita bahas secepatnya untuk mencari solusinya. Nah, sebelum saya lanjut untuk memulai rapat, saya ingin memperkenalkan kepada Bapak Erva dan Bapak Exva dan Bapak Erzan, anggota-anggota pada meeting hari ini. Saya Berit Sadila selaku Direktur Utama, lalu ada Bapak Alvin selaku Direktur Operasional, serta Bapak Jonathan selaku Manajer, dan juga ada Ibu Stella selaku Sekretaris yang pada meeting ini bertugas untuk menotulensi rapat pada pagi hari ini. Nah, tujuan saya mengundang Bapak pada hari ini adalah untuk membahas permasalahan yang ada di mall kita. Oke, bisa next slide, Bapak Jonathan. Nah, pada mall kita ada permasalahan yang cukup besar, yaitu pengunjung mall sepi. Dan kita ketahui bahwa pada tahun 2020, dunia terkena pandemi, terutama Indonesia, dan tempat hiburan, tempat rekreasi, serta pusat perbelanjaan seperti mall kita ini terdampak dikarenakan banyak pengunjung yang banyak stay di rumah, tidak mau pergi. Dan hal tersebut juga memberikan dampak kepada pusat perbelanjaan kita yang dimana uh, karena pengunjungnya sepi, banyak penjual-penjual yang akhirnya rugi dan mereka memutuskan untuk menutup toko mereka, bahkan sampai ada pun yang bangkrut. Tapi pada saat pandemi, proses digitalisasi cukup berkembang dengan pesat, sehingga membuat orang-orang melakukan penjualan secara online. Nah, hal tersebut menjadi salah satu masalah yang dimana berdampak kepada mall kita. Dikarenakan mall kita tuh banyak didominasi, tenan kita banyak didominasi oleh orang-orang UMKM yang berjualan entah itu pakaian, entah itu produk-produk elektronik dan sebagainya. Nah, kebanyakan dari mereka itu memutuskan untuk berjualan secara online, tidak lagi berjalan secara offline, dikarenakan biaya yang dikenakan pasti cukup banyak, biaya operasional mereka cukup tinggi. Nah, hal tersebut membuat mall kita sepi. Dapat diketahui juga bahwa mall-mall di seluruh Indonesia kebanyakan pasti di hari biasa, di weekdays itu sepi. Itu adalah hal yang wajar karena kebanyakan pengunjungnya itu adalah sibuk bekerja, ataupun sibuk sekolah, ataupun sibuk kuliah. Sedangkan kalau di weekend itu pasti biasanya penuh. Orang pada liburan, pada kumpul bersama teman atau keluarga. Sedangkan mall kita ini berikut adalah foto-foto yang diambil pada tanggal 29 Oktober 2023, ya di mana tanggal 29 Oktober itu hari Sabtu. Tapi pengunjung mall kita pun aja tidak sampai 200 orang, yang itu sangat sepi, walaupun sebenarnya lokasi kita ini cukup strategis. Nah, dari sini kami menggarisbawahi ada tiga masalah yang cukup besar. Bisa next slide, Pak Jonathan. Nah, masalah-masalah tersebut terdiri dari tiga masalah yang cukup besar. Yang pertama itu, seperti yang tadi saya bilang, banyak tenan yang tutup dikarenakan tenan-tenan kita tuh didominasi oleh UMKM-UMKM yang berjualan fashion, produk-produk digital, elektronik, dan sebagainya, yang mereka memutuskan untuk berbelanja secara online. Nah, hal-hal tersebut membuat pengunjung mall untuk apa ke mall kita kalau banyak tenan yang tutup, gitu kan. Bahkan yang tenan-tenan F&B pun juga banyak yang tutup, sehingga pengunjung mall itu sepi. Nah, karena pengunjung mall sepi, hal tersebut membuat pengunjung-pengunjung lain juga malas untuk datang ke mall kita karena mall kita juga sepi pengunjung lain. Jadi dengan menurunnya pengunjung mall itu akan membuat menurunnya tingkat ketertarikan masyarakat pada mall kita sehingga pengunjung mall kita tuh semakin menurun setiap harinya. Nah, pengunjung-pengunjung yang tadi datang ke mall kita itu yang lalu menurun, kebanyakan dari mereka tuh datang ke mall lain dikarenakan mall-mall lain itu memiliki daya tarik yang cukup lebih bagus, memiliki tempat hiburan lebih baik, punya bioskop, punya restoran-restoran besar yang lebih menarik, sehingga bisa dikatakan bahwa mall kita ini kalah dengan kompetitor-kompetitor lain. Walaupun mungkin bisa dibilang mall kita lokasinya lebih strategis dibandingkan mall lain. Nah, dari sini eh, dapat kita simpulkan bahwa masalah ini tidak tidak terjadi di mall kita doang. Ada mall-mall lain yang juga terdampak setelah pandemi, di mana setelah pandemi mereka tidak bisa bangkit. Nah, saya akan memberikan dua contoh mall yang memiliki masalah yang cukup sama seperti kita. Bisa next slide, Pak Jonathan? Next lagi. Nah, salah satunya adalah mall di Jakarta, yaitu WTC Mangga 2.
yang dimana Mangga 2 adalah mall yang cukup legend dan cukup besar di Jakarta dan cukup terkenal, di mana mall-mall ini juga sama didominasi oleh UMKM-UMKM yang berjualan berbagai macam produk. Tetapi karena pandemi dan juga digitalisasi, bahkan dari tenan-tenan tersebut tutup. Bahkan sampai setelah jam operasional itu sekitar jam 7, mall tersebut diubah menjadi lapangan badminton di bagian lobinya. Nah, lalu bisa naik di Jakarta. Bahkan dari data yang kita dapat, pada tanggal 23 Januari sampai 6 Februari 2023, Peduli Lindungi mencatat adanya lebih dari 500.000 pengunjung mall, di mana itu cukup tinggi. Dan saya dan Pak Alvin sudah ke sana juga untuk melihat dan observasi apa sih yang menjadi daya tarik mall ini. Dan menurut kami menjadi daya tarik mall tersebut adalah mall-mall ini memiliki brand-brand besar seperti brand-brand fashion seperti ada Metro, ada Fred Perry, Tommy Hilfiger, dan lain-lain. Serta juga di sini banyak sekali brand-brand food and beverage yang sangat banyak yang menjadi daya tarik masyarakat. Jadi kebanyakan dari mereka terutama pada saat weekend mereka pada datang ke mall untuk nonton, lalu kumpul bersama teman, kumpul bersama keluarga dan makan. Nah, kita bisa lihat dari mall yang dimiliki dari kelebihan yang dimiliki oleh Pondok Indah Mall ini tidak dimiliki oleh mall kita ataupun dua mall sebelumnya tadi, yang Mangga 2 dan Mall Alam Sutra, di mana kita hanya mengandalkan UMKM untuk mengisi tenan-tenan kita, tapi kita tidak punya tempat hiburan seperti bioskop ataupun brand-brand besar, brand fashion atau brand-brand F&B yang hal tersebut sebenarnya bisa menjadi daya tarik masyarakat. Nah, mungkin hal-hal seperti itu bisa kita terapkan di mall kita untuk bisa bangkit lebih baik. Nah, next slide, kita akan membahas data yang akan dijelaskan oleh Pak Alvin selaku Direktur Operasional. Silakan Pak Alvin. Baik, terima kasih Pak Adriel. Jadi di slide sebelumnya kita sudah menyajikan informasi mengenai masalah yang dihadapi mall kita, dan juga Bapak Adriel sudah menyampaikan beberapa contoh sebagai studi kasus mall-mall yang sepi serta juga mall yang ramai sebagai bahan evaluasi. Sebelum membahas solusi yang saya ingin membahas mengenai data statistik mall kita. Oke, dari 2018 itu awal mall kita berdiri. Cukup pesat perkembangannya dari 2018 ke 2019. Lalu mulai turun pada tahun 2020 karena adanya pandemi COVID-19. Setelah 2021 adalah titik terbawah kita hanya mendapati 30.000 pengunjung dalam satu tahun. Itu cukup kacau. Dan kemudian tahun 2020 udah mulai meningkat karena adanya new normal. Tapi perkembangan kita tuh masih dibilang masih pelan karena ya tadi seperti Pak Adrial singgung tadi, tenan kami itu masih sepi sekali, jadinya pengunjung malas datang ke mall kita, jadinya masih pelan sekali proses dari pulih darinya keterpurukan. Oke, next slide. Kita penjelasan. Oke, ini ada 3 solusi yang mungkin bisa membuat mall kita lebih baik lagi. Yang pertama adalah lebih memperhatikan hiburan masyarakat yang dari kecil aja, mungkin dari mengundang brand besar untuk masuk ke mall kita, kayak yang mau brand-brand makanan atau brand-brand baju yang dicari oleh masyarakat, atau menambah hiburan seperti misalnya yang dicari-cari adalah untuk orang remaja mungkin uh, bioskop ya salah satunya. Terus yang kedua, menurunkan harga tenan supaya banyak-banyak tenan yang datang ke mall kita, meramaikan mall kita supaya ramai pengunjung karena tidak bosan karena hanya fashion-fashion saja yang ada di mall kita. Terus juga yang ketiga, meningkatkan kualitas mall dari promosi, terus hmm, promosi terus mungkin acara-acara yang mungkin bisa meramaikan mall kita. Bukan saya punya apa? Ya ini company values atau values yang ada di mall kita yang bisa mungkin dipergunakan lebih baik lagi. Jadi kita tuh punya banyak lahan kosong yang bisa digunakan untuk beberapa wahana atau tempat hiburan disukai masyarakat. Seperti kayak tempat main anak-anak atau tempat orang bernyanyi, ada live music, mungkin bisa lebih ramai untuk mall kita. Terus lokasi kita di mall ini tuh sangat-sangat strategis. Jadi memudahkan semua orang datang ke tempat kita. Oke, sekian dari solusi terus. Kita ingin banyak pada Bapak Eswa dan Bapak Erzan bagaimana diskusi dan tanggapannya. Terima kasih Bapak Adriel dan Bapak Alvin atas presentasi mengenai permasalahan yang ada di mall kita. Saya mengundang Bapak Ekswa serta Bapak Erzan
untuk memberikan kritik atau pendapat yang akan menjadi bahan evaluasi kami dalam mencari solusi dari permasalahan yang kami hadapi. Saya persilakan Bapak Esfa dan Bapak Erzan memberi tanggapan. Yang di slide solusi ini saya lihat ada yang nomor 2, menurunkan harga tenan sehingga banyak brand yang atau menjual yang menyewa di mall. Kalau menurunkan harga, yang masuk itu brand-brand ini yang kayak apa ya, yang baju 300 gitu. Dan itu tuh bikin anak muda tuh kayak apa ya, malas datang ke mall kita karena brandnya itu doang. Bagaimana caranya kita masukkan yang brand agak besar gitu? Kan kalau misalkan di Jakarta itu ada mall Cilandak Town Square yang juga cukup bagus, di mana mall tersebut selalu ramai, padahal 90% mall tersebut tuh dipenuhi oleh tenan-tenan makanan. Jadi mungkin hal tersebut bisa kita terapkan. Jadi mereka lebih banyak mengundang brand-brand makanan dibandingkan brand-brand fashion. Dan brand-brand fashion mereka pun itu biasanya UMKM yang masuk ke sana. Dan juga biasanya cuma jual, bukan mereka punya ruangan sendiri, tetapi lebih ke di lobby aja. Mereka cuma naruh bajunya di lobby gitu. Terus banyak kan makanan. Kenapa? Karena semakin ke sini orang-orang mau ke mall itu hanya untuk biasanya untuk kumpul bersama teman keluarga, terus mau makan doang. Sedangkan kalau untuk berbelanja, kebanyakan dari masyarakat sekarang itu lebih banyak ingin berbelanja secara online. Gitu sih Pak. Jadi mungkin kita bisa terapkan bahwa lebih banyak tenan-tenan yang diisi oleh brand-brand makanan. Menurut saya kan sebenarnya bukan masalah dari COVID saja ya. Sebenarnya penurunan konsumen untuk datang ke mall kita tuh sudah semenjak setahun sebelumnya itu udah penurunan sekitar 10%. Itu belum pesat-pesatnya kan untuk media sosial, apalagi Shopee yang kayak gitu-gitu kan belum laju-lajunya. Nah, menurut bapak-bapak yang ada di sini, gimana tanggapannya tentang itu? Berarti kan sebenarnya permasalahannya bukan dari masalah dari COVID-nya aja kan, tapi sebelumnya juga ada permasalahan lain. Coba tanggapannya kayak gimana? Mungkin kalau dari saya Pak, masalah ini karena adanya bukan karena COVID aja, tapi COVID mungkin salah satu yang membuat semakin mendorong hal ini, yaitu adalah perubahan perilaku masyarakat, Pak. Seperti yang tadi saya bilang, kalau mall kita ini kebanyakan dipenuhi oleh tenan-tenan yang orang berjualan pakaian, produk digital, elektronik, dan sebagainya. Sedangkan semakin ke sini perubahan masyarakat di mana mereka melakukan belanja apapun itu, bahkan sampai produk-produk tanaman, produk bahan konstruksi itu bisa dibeli secara online. Nah, makanya seperti tadi saya bilang, saya memberi contoh juga Cilandak Town Square bahwa mall tersebut itu ramai, padahal tenan-tenan tersebut tidak diisi oleh orang-orang yang berjualan produk-produk yang tadi saya bilang, tapi kebanyakan restoran-restoran. Jadi orang pada mau datang ke mall itu untuk makan dan kumpul. Sehingga mungkin konsep ini harus kita lebih terapkan bahwa kalau bisa mall kita ini didominasi oleh tenan-tenan yang diisi oleh restoran-restoran atau F&B. Bahkan nggak perlu F&B yang besar, tapi F&B kecil juga nggak masalah. Gitu sih Pak. Jadi lebih ditekankan kepada kuliner seperti itu. Iya betul Pak, kita harus membuat suasana mall kita ini cocok untuk kumpul, cocok untuk nongkrong dan sebagainya Pak. Makanya mungkin salah satu solusi yang diberikan oleh Pak Alvin adalah pada saat kalau ada acara-acara besar misalnya seperti Halloween, Natal, kita juga buat live music, kita buat acara-acara gitu sih Pak. Jadi kita yang pertama menambahkan apa namanya kuliner sama event gitu ya. Iya betul Pak. Intinya. Oke oke oke. Rekan-rekan Sudah cukup Pak Edson dan Pak Pak. Sudah cukup. Pak Esfa, apakah sudah cukup? Pokoknya dulu. Dikarenakan sudah nggak ada lagi yang perlu dibahas dan pembahasan untuk meeting ini sudah cukup, pada hari ini akan kita akhiri. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Exfa dan Bapak Erzen telah menghadiri rapat hari ini serta memberikan tanggapan untuk bahan evaluasi kami dalam mencari solusi dari masalah yang kita hadapi. Serta Bapak Adril dan Bapak Alvin serta Ibu Stella yang telah menyajikan informasi serta hadir dalam rapat hari ini. Saya izin mundur pamit diri. Sekian dan terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak. Terima kasih Terima kasih. semua.